Saya akan tanyakan ke Prof. Hipnu, Prof, seberapa penting atau posisi dari TKP dalam hukum pidana, acara pidana ini seperti apa? Apakah jika memang dugaan TKP itu fiktif mempengaruhi kasus yang sudah ingkrah 8 tahun lalu atau kasus yang berjalan, seperti apa, Prof? Ini menarik. Dalam sistem peradilan pidana kita, itu ada dua kontrol. Kontrol di pra-adjudikasi adalah terhadap pra-peradilan, kontrol di persidangan adalah eksepsi. Eksepsi adalah bantahan surat dakwaan. Surat dakwaan berdasar BAP hasil pemeriksaan di TKP. Oleh karena itu, dalam konteks hukum formil kita, ketika surat dakwaan tidak bisa menjelaskan TKP, lokusnya, tadi lokusnya katakan pindah, dikatakan istilahnya obskur. Dampak dari obskur, surat dakwaan yang tidak jelas, batal demi hukum. Nah, batal demi hukum berarti dianggap tidak pernah ada. Pertanyaannya, kenapa ketika itu tidak sampai di situ? Ini yang pertama. Kemudian tadi Mbak Caca melibatkan tempat, Cirebon, kota atau lama. Itu juga masalah kompetensi. Kalau itu hanya masalah kompetensi wilayah. Tapi yang paling menarik adalah kontrol tentang surat dakwaan tadi. Surat dakwaan itu dikatakan batal apabila tidak memenuhi syarat objektif dari perkara yang diajukan. Oleh karena itu, kalau itu betul terjadi waktu itu, harusnya sejak awal dikatakan batal. Dianggap batal, dianggap tidak pernah ada. Dianggap tidak pernah ada berarti masing-masing terdakwa sekarang yang sudah diputus, dianggap tidak pernah ada. Ini Mbak, yang harus kita uji kembali. Pertanyaannya kenapa waktu itu tidak selidiki? Apakah pada waktu penasihat hukumnya kurang jeli, ataukah hakimnya pengadilan juga tidak jeli, sehingga sampai kontrol yang pertama tentang lokus dan tempus deliktinya tidak memberikan gambaran yang jelas. Ya, begitu Mbak. Bang Farhad boleh dikomentari, kira-kira Bang Farhad setuju tidak klien Anda itu ditangani oleh kuasa hukum yang tidak jeli mempermasalahkan TKP ini atau bagaimana? Bang Farhad, mic-nya boleh pakai mic, Bang. Ya, sebenarnya saya oke. Saya nggak bisa menilai yang lama, takutnya tersinggung ya. Memang saya sudah katakan tadi bahwa awalnya saya mengatakan bahwa ada malpraktek advokat di sini. Nah, tapi setelah saya wawancara dengan Ibu Titin, ternyata memori banding maupun pledoinya itu yang tidak sudah terregistrasi, terkirim, tapi tetap oleh hakim itu mengatakan tidak ada. Jadi pembelaan tidak maksimal gitu. Nah, kemudian saya menyarankan, ya, kan katanya udah pernah gerasi. Sekarang apakah melakukan peninjauan kembali lagi? Apakah boleh itu dilakukan? Nah, seandainya ini kan atensi Pak Presiden. Pak Presiden itu kan punya kewenangan hak prerogatif di bidang yudikatif, yaitu melakukan satu yang namanya garasi. Garasi kan bisa berulang kali. Silakan Pak Presiden menurunkan tim pencari fakta. Pak Presiden kan memiliki jaksa agung yang hebat, yang peka nilai kemanusiaannya. Apabila memang jaksa penuntut umum, jika diekspinasi putusan ini, ada kekurangan-kekurangan dalam surat dakwaannya, yang dimana kan saya udah katakan dari awal, karena jaksa ini fokusnya pada pengakuan tersangka aja, nggak ada saksi-saksi yang mendukung dakwaan jaksa. Nah, itu terbukti dengan berpindahnya TKP, kemudian dengan beberapa pencabutan kesaksian baik di persidangan maupun di BAP. Nah, jadi menurut saya mereka ini sudah menjalani hukuman 8 tahun. Kalau ancaman seandainya pembunuhan ini bukan tidak seumur hidup, cuma 15 tahun, ya berarti mereka udah keluar sebenarnya. Jadi seandainya pun mereka dibebaskan dengan catatan terjadi transparan dalam penyelidikan kasus ini, dan kita yakin bahwa sebenarnya saat ini salah tangkap salah orang, ada jaksa yang tidak profesional, hakim yang tidak profesional, sehingga kami melihat dalam putusan itu sama dengan copy paste, bahkan putusannya semua rata, seumur hidup semua gitu. Baru kali ini terjadi pembunuhan yang ada kecilnya, ada perannya yang mukul sekali, tapi rata semua sampai seumur hidup. Nah, oleh karena itu saya jangan dibiarkan mereka lama. Harusnya Pak Presiden turun tangan atau diberi kesempatan
untuk dianulir dengan cara PK, ya mungkin kasih kesempatan lagi jaksanya untuk ikut juga PK atau mendukung membuat satu kontra memori atas PK kami nanti yang mendukung agar bagaimana terdakwa ini khususnya Sakatata bisa dibebaskan, kira-kira demikian. Kalau dari Mas Marwan seperti apa? Untuk Kalau misalnya kita lihat ini kan sebenarnya ketika kasus yang 8 tahun lalu itu sudah P21, ketika TKP tidak dipermasalahkan kemudian jatuh vonis, ya sudah ini proses sudah berlangsung. Nah sekarang ini kan momen dari klien Anda, jika memang ada keberatan yang sekarang kemudian disampaikan, seberapa gencar Mas Marwan dan juga tim untuk mempertanyakan mengenai TKP yang diduga berbeda ini? makanya Mbak ya, Ya. ini kita judulnya ada kelihatan tuh, kasus Pina TKP fiktif. TKP-nya fiktif, yang pelaku utamanya juga fiktif. Berarti perkara ini adalah perkara fiktif. Ya tidak usah diteruskan dong terhadap klien saya. Klien saya ditutup perkaranya. SP3 apa salahnya sih? Kenapa kita mesti malu? Ya itu, Kapolri kenapa kita mesti malu Kapolri? Saya ingat kata-kata Kapolri, masih saya ingat itu. Kalau ikan busuk, kepalanya dibuang. Nah sekarang buang dong. Kapoldanya copot bila perlu. Dirkrimum bila perlu copot dirkrimumnya. Contoh saya bilang, kenapa saya bilang ini? Sekarang ini Mbak, pagi tadi saya menanyakan Mbak ke tim saya, seharusnya klien saya habis masa penahanan tanggal 10. Ya. Pagi tadi saya ingat pagi tadi belum ada surat perpanjang penahanan. Loh, kok bisa? Nah ini maksud saya kelalaian seperti gini loh. Berarti tidak ada keprofesionalan. Sementara saya sangat menghargai sekali Kapolri itu, salam presisi. Oke, Pak Susno boleh ditanggapi Pak Susno. Sebenarnya tadi Bang Farhad Abbas sempat mengatakan juga bahwa bahkan juga Prof Hipnu, ini kan proses ini kan berjenjang. Ketika TKP tidak dipermasalahkan di dalam persidangan itu berarti memang TKP benar seperti itu. Apalagi sekarang kasus sudah P21, 8 orang kemudian sudah dihukum. Nah sebenarnya apakah juga ada ketidakcermatan dari kejaksaan dalam menangani kasus ini? JPU maksudnya seperti apa Pak Susno? Ya, artinya tanpa saya bicara pun kan sudah diungkap tadi. Penyidikannya tidak profesional, penuntutannya tidak profesional, hakimnya copy paste. Bukan saya yang bicara ya, tapi fakta yang terungkap. Nah sekarang kita tinggal berpikir apa yang harus dilakukan ke depan. Ya yang dilakukan ke depan untuk menyelamatkan para terpidana, baik yang masih dalam maupun bebas, jalan keluarnya PK. Terus yang kedua, karena ini sudah garasi, ya Pak Presiden turunkan tim, mungkin garasi sekali lagi akan berbeda lagi. Yang kedua, untuk tersangka yang belum diproses sidang, mudah-mudahan ya, karena dulu kalau nggak salah seminggu ditahan aja sudah mau pra-peradilan. Tapi saya tunggu-tunggu kok belum ada sidang pra-peradilan. Ya mudah-mudahan segera jalan hukum pra-peradilan, kemudian jalan hukum mohon penangguhan penahanan. Itu dari luar ya. Kalau dari dalam, semoga hasil eksaminasi daripada tim Polri, kalau memang tersangka Peggy tidak cukup bukti, ya segera ditangguhkan. Nah, ditangguhkan kenapa? Mengumpulkan alat bukti dalam jangka waktu 20 hari plus 60 hari, plus 40 hari, itu sangat sulit. Mengapa sangat sulit? Sudah terbukti 8 tahun aja tidak terkumpul alat buktinya untuk si Peggy. Kan Peggy sudah jelas dia sebagai tersangka karena dia DPO. Berarti selama 8 tahun sudah dicari alat buktinya. Nah sekarang sudah ditangkap, mau mencari alat bukti yang kuat, minimal 2 alat bukti untuk Peggy. Kita belum mendengar 2 alat bukti. Yang ada berupa saksi. Saksi itu satu sama lain bertentangan, berarti nggak ada nilainya. Nah, apa alat bukti forensik lain yang mendukung kita belum tahu. Tidak bisa dikatakan misalnya laporan polisi. Laporan polisi itu bukan alat bukti itu, karena di situ tidak ada nama Peggy. Kemudian visum tidak bisa juga, karena visum itu tidak mengatakan Peggy sebagai pelakunya. Kemudian apalagi sidik jari Peggy, yang ada kan sidik jari Peggy di kartu keluarga, di lain-lain itu nggak bisa mengatakan Peggy sebagai pelaku. Dulu mestinya ya di bajunya para tersangka, para korban diambil
darahnya. Sekarang ditanya Peggy lewat saksi-saksi yang lain, pada waktu kejadian dia pakai baju apa? Diambil DNA-nya di baju itu, dicocokkan dengan DNA korban. Cocok nggak? Kalau itu cocok ya nggak terbantahkan. Tapi kalau itu nggak ada semua agak sulit ya. Oke. Baik, ditahan dulu Pak Susno, nanti saat lagi saya akan bahas pemirsa usai menjalani pemeriksaan di Propam Polri. Kabarnya juga ada pemeriksaan tambahan untuk ayah dari Eki. Bahkan juga informasi saya mau tanya apakah benar bahwa hari ini Peggy kemudian diperiksa kembali sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.